lupa buat komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Plus sebari semua video ke sosial media kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Freren S dari program studi S1 Perbankan Syariah. Saya di sini ingin menjelaskan sedikit tentang manajemen perbankan. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan tentang gambaran umum manajemen perbankan. Yang pertama itu bank. Pengertian bank tersendiri adalah lembaga keuangan yang berfungsinya untuk menyediakan jasa intermediasi dan jasa keuangan lainnya kepada perusahaan dan rumah tangga dengan tujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik. Kemudian, tugas dari manajemen bank umum itu adalah proses untuk pengambilan keputusan keuangan pada bank untuk mencapai tujuan yang lebih ditetapkan. Selanjutnya, klasifikasi bank berdasarkan segi fungsinya yaitu bank umum, bisa itu bank konvensional ataupun bank syariah, dan yang kedua itu adalah bank BPR, bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya, bank yang bisa dilihat dari berdasarkan segi kepemilikannya yaitu yang pertama, bank pemerintahan, yang kedua, bank swasta nasional, yang ketiga, bank koperasi, yang keempat, bank asing, dan yang terakhir adalah bank campuran. Selanjutnya, bank yang dilihat dari segi status. Yang pertama, bank devisa, di mana bank yang melaksanakan transaksi luar negeri atau transaksinya itu berhubungan dengan falas. Dan yang kedua adalah bank non-devisa, bank yang tidak diperbolehkan melakukan transaksi dengan luar negeri atau berkaitan dengan falas. Kemudian, bank yang dilihat dari segi penentuan harga. Yang pertama, bank konvensional, di mana bank yang dalam menentukan harganya menetapkan suatu tingkat bunga tertentu, baik untuk dana yang dikumpulkan maupun yang disalurkan. Yang kedua adalah bank syariah, bank yang penentuan harganya tidak menetapkan suatu tingkat bunga tertentu tetapi berdasarkan pula prinsip-prinsip syariah. Bank sendiri memiliki tujuan, yaitu tujuan manajemen bank konvensional untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Nah, kekayaan pemegang saham itu diukur dengan nilai pasar saham dan jumlah dividen tunai yang dibayar. Sedangkan nilai pasar saham bank bergantung pada tingkat faktor. Yang pertama, jumlah arus kas yang dibayar kepada para pemegang saham bank. Dan yang kedua, penentuan waktu arus kas. Dan yang terakhir, risiko yang terlibat dalam arus kas. Dalam mencapai tujuannya, bank menghadapi sejumlah risiko, sehingga perlu pengelolaannya dengan baik. Dan berikut resiko-resiko yang dihadapi oleh bank. Yang pertama itu adalah resiko kredit, resiko tingkat bunga, resiko operasional, resiko likuiditas, resiko harga, resiko kepatuhan, resiko falas, resiko strategis, dan yang terakhir adalah resiko reputasi. Selanjutnya, adapun batasan-batasan yang dihadapi oleh bank dalam mencapai tujuannya diklasifikasikan menjadi yang pertama, batasan-batasan pasar. Kedua, batasan-batasan sosial. Ketiga, batasan-batasan hukum dan peraturan. Adapun juga fungsi yang diemban oleh bank-bank komersial itu dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama itu pembayaran, yang kedua itu intermediasi keuangan, yang ketiga itu adalah jasa-jasa keuangan lain. Aktivitas OBS adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh bank yang tidak dicatat pada neraca, tetapi aktivitas ini berpengaruh terhadap untung atau ruginya. Yang pertama itu bank menawarkan polis asuransi dan menyediakan jasa pialang. Yang kedua, bank menawarkan jasa pengelolaan dana. Secara lengkap, kewajiban dan modal sendiri bank umum meliputi yang pertama adalah giro, yang kedua kewajiban segera lainnya, ketiga tabungan, keempat deposito berjangka, yang kelima sertifikat deposito, keenam surat berharga, yang ketujuh pinjaman yang diterima, yang kedelapan pinjaman subordinasi.
Yang kedelapan adalah pinjaman subordinasi, yang terakhir adalah ekuitas. Dalam pendapatan bank bersumber dari penjualan jasa-jasa yang digolongkan menjadi jasa. Pertama, perbankan individual. Yang kedua, perbankan kelembagaan. Ketiga, perbankan global. Adapun biaya yang dikeluarkan oleh bank umum setiap periodenya meliputi 1. Biaya tenaga kerja, 2. Biaya dana yang dikumpulkan, 3. Biaya depresiasi atas peralatan lunak dan keras, 4. Biaya pajak, dan yang terakhir adalah biaya operasional lainnya. Demikianlah materi penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila saya tadi menyampaikannya terdapat salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.